Pemahaman kita tentang bumi itu salah, karena ini semua hanya sebuah ilusi, sebuah panggung sandiwara yang menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya. Karena di luar batas peta yang kita kenal, di balik tembok Antartika yang tak berujung, terhampar bukan hanya satu, tapi ratusan dunia lain, masing-masing dengan peradaban, sejarah, bahkan dengan langit sendiri. Dan semua itu terperangkap di bawah kubah raksasa. Ini bukan sekedar teori bumi datar yang populer. Ini adalah Terra Infinita, sebuah narasi fiksi yang melampaui batas imajinasi, mengajak kita untuk mempertanyakan setiap sudut realita yang kita yakini. Dan dalam video ini kita akan menyelam lebih dalam mengenai apa itu Terra Infinita, dari asal-usulnya, bukti-bukti yang disodorkan para penganutnya, dan bagaimana sains atau ilmu membantah semua klaimnya itu. Dan di luar dari semua itu, kita akan membahas kenapa dari semua teori bumi datar atau teori bumi-bumi yang aneh-aneh itu, kenapa Terra Infinita yang paling populer. Bersiaplah, karena perjalanan kita hari ini akan membawa kita keluar dari bumi ini. Terra Infinita atau bumi tak berujung bukanlah teori yang muncul dengan tiba-tiba. Ini adalah evolusi dari berbagai konspirasi tentang bumi kita yang dipopulerkan oleh seorang penulis Argentina dengan nama Claudio Nocelli, dan juga ditambah populerkan masuk ke dunia mainstream karena satu YouTube channel dengan nama Nos Confounded. Di Terra Infinita dipercayai bahwa bumi yang kita tinggali hanya satu dari 178 lingkaran lingkungan atau dunia yang terpisah. Semua tertutup dengan lingkaran atau kubah besar yang juga disebut sebagai The Great Dome. Dan untuk bumi kita, lingkaran itu adalah tembok es dengan nama kutub utara dan kutub selatan. Kemudian di luar itu ada kubah-kubah lain yang masing-masing diisi lebih banyak dunia lagi. Dunia yang di luar pemahaman kita, tapi juga dunia yang kita dengar di cerita legenda. Peta Terra Infinita menjadi ikon teori ini, menggambarkan dunia kita sebagai pusat dikelilingi oleh daratan es Antartika yang jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Dan daratan es ini bukan sebuah akhir, tapi adalah pintu menuju dunia di luar bumi kita. Dan contoh dunia itu adalah Land of Eris, Hydra, Alkaid, Cassiopeia, Aldebaran, hingga Lands of Angels. Masing-masing konon memiliki karakteristik dan peradaban unik. Tapi tunggu, semua cerita ada usulnya atau beginning, awalnya. Kalau begitu, apa titik asal usulnya Terra Infinita? Siapa yang pertama kali membuat teori ini? Teori Infinita memperkenalkan ancestral humans, para penjelajah kuno yang dulunya bebas menjajahi dunia ini. Namun, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Custodians dan Anunnaki, ras parasit luar angkasa yang menurut teori ini telah mengkoloni dan memanipulasi umat manusia melalui serangkaian resets atau pengaturan ulang berkala. Nah, apa itu resets? Konon, ini adalah peristiwa besar, seringkali bencana alam seperti banjir dahsyat yang dirancang untuk menghapus sejarah dan peradaban sebelumnya agar Custodians bisa mempertahankan kendali dan memanen sumber daya dari umat manusia. Setiap reset memulai peradaban baru dengan semua ingatan-ingatan peradaban sebelumnya hilang. Jadi benar-benar seperti kamu memulai game baru atau membeli storage device baru. Buset dah, ini udah kayak cerita film horor aja. Dan mereka menyembunyikan semua ini dengan sebuah proyek dengan nama Invisible Dome Projector. Sebuah teknologi kuno yang konon katanya memproyeksikan langit atau semesta yang palsu agar kita percaya bahwa kita hidup di bumi yang mengorbit matahari. Sementara itu, untuk mereka bisa melantasi dunia, ada teknologi yang digunakan. Namanya Hureng Technology. Sebuah teknologi misterius yang memungkinkan perjalanan di antara kubah-kubah ini. Narasi ini sering sekali dibahas dari sudut pandang Helen Morris, putri dari navigator legendaris William Morris, yang konon katanya telah menjajahi beberapa dunia tersembunyi ini, meninggalkan jejak petualangan yang katanya sengaja disembunyikan. Kalau kalian penasaran ceritanya, silakan cek bukunya. Walaupun ini karya fiksi, banyak orang yang mengaku telah mempunyai bukti-bukti bahwa ini nyata. Mereka mengklaim bahwa petunjuk-petunjuk ini, bukti-bukti ini tersebar di mana-mana, tersembunyi di balik sejarah, di peta-peta yang dianggap salah,
dan anomali geografis. Dan salah satu bukti utama itu adalah tembok Antartika yang ternyata adalah pintu menuju dunia lain. Seperti ini. Nah, kalian pasti sering dengar dari orang-orang atau dari videoku sebelum-sebelumnya yang menceritakan bahwa Antartika itu bukan ujung utara atau selatan, tapi adalah sebuah tembok yang melingkari dunia kita, melindunginya dari dunia-dunia lain. Nah, kurang lebih mereka menganggap bahwa teori itu benar, dan video yang barusan kalian saksikan adalah buktinya. Selain itu, mereka juga sering menghubungkan teori Infinita dengan teori konspirasi lain, seperti Tartaria dan Mud Flood. Teori-teori yang mengklaim bahwa ada peradaban global yang sangat maju di masa lalu, yang kemudian dihancurkan dan dikubur karena suatu bencana besar. Bencana itu adalah banjir lumpur yang besar atau melalui resets yang digunakan oleh para makhluk alien dengan nama Custodians. Bangunan-bangunan megah yang tampak terkubur sebagian di berbagai kota dunia, atau arsitektur yang tidak masuk akal untuk teknologi masa lalu dijadikan bukti adanya sejarah yang disembunyikan. Ini kok jadi plotnya game Mass Effect ya? Namun, kisah yang paling sering dibicarakan adalah ini. Kisah Admiral Richard E. Byrd dan Operasi High Jump pada tahun 1947. Admiral Byrd, seorang penjajah kuno dari Amerika Serikat, memimpin ekspedisi besar-besaran ke Antartika. Byrd menemukan pintu masuk ke dalam bumi atau sebuah daratan es yang belum pernah dipetakan atau dijelajahi. Dalam sebuah buku harian yang hilang, yang konon miliknya, ia menulis, mengklaim bahwa dia menemukan pintu ke dalam bumi, dan di dalam sana ada peradaban yang sangat maju dengan matahari internal sendiri dan teknologi asing. Bagi para pemakai tinfoil hat, kisah ini adalah sebuah kunci. Meskipun memang teori atau cerita Byrd itu lebih membuktikan bahwa teori Hollow Earth atau bumi berongga itu lebih nyata. Spoiler, itu semua nggak beneran. Namun, para tim teori Terra Infinita mengatakan bahwa Admiral Byrd mungkin telah melintasi salah satu kubah dan menemukan dunia lain di luar sana, di luar batas yang kita ketahui. Hanya saja, pada waktu itu, pemahamannya terbatas kepada bumi berongga saja. Jadi kita punya dua konspirator saling berkelahi nih. Wow. Dan kita tidak akan membahas teori bumi berongga di sini, karena ya teori Terra Infinita saja sudah membuat kepalaku ingin meledak, apalagi kalau ada bahas bumi berongga. Aduh. Mereka juga percaya bahwa pemerintah dan para elit global, karena ya selalu ada kalangan ini kalau di konspirasi bekerja sama dengan Custodian dan sengaja menekan informasi ini, memasukkan peta dan membangun narasi palsu untuk menjaga agar manusia tetap dalam penjara kubah kecilnya. Nah, sejauh ini saya yakin ada beberapa dari kalian yang mulai tertarik dengan teori ini. Nah, apapun alasannya itu berbeda-beda mungkin. Ada yang tertarik dengan seberapa imajinatifnya teori ini. Tapi ada juga yang bahaya nih. Ada yang mulai percaya dengan bahwa teori ini memang nyata, memang benar, memang ada masuk akalnya. Nah, untuk orang-orang seperti itu, stop dulu. Mari kita bounce back. Karena sains atau ilmu menawarkan perspektif yang berbeda, dan kali ini dengan bukti yang nyata. Dengan data observasi dan eksperimen yang telah terbukti, di mana sebagian besar klaim Terra Infinita dari orang-orang yang percaya dengan teori ini bisa dibantah. Mari kita mulai dari bentuk bumi, yang ya saya rasa tidak perlu dijelaskan ya guys. Bumi bentuknya bola, maka itu kamu punya bola bumi. Oke, nggak usah dijelaskan ya. Oke, let's go. Dan itu karena gravitasi menarik semuanya ke pusat massa. Dan karena itu, secara alami membuat bentuk bola atau bulat. Jadi jika bumi seperti di Terra Infinita tidak bulat, hanya sebuah lingkaran, gravitasi secara fundamental
akan berbeda. Kalau kayak gini, air akan selalu mengalir ke satu titik pusat dan tidak akan ada siklus siang malam. Konsep 178 dunia di dalam kubah dan dunia-dunia tak terbatas di luar Antartika bertentangan dengan prinsip-prinsip navigasi modern dan fisika. Pilot dan pelaut telah melintasi Antartika dan mengelilingi bumi dalam berbagai arah tanpa pernah menabrak tembok es tak berujung atau menemukan dunia tersembunyi. Sistem navigasi GPS kita mengandalkan jaringan satelit yang mengorbit bumi bulat. Sebuah konsep yang mustahil kalau bumi kita itu seperti di Terra Infinita, guys. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan video ini? Jawabannya adalah, itu renderer, bang. Kemungkinan besar dari Unreal Engine. Atau sekarang mungkin buatan AI. Jadi singkat kata, teori infinita itu tidak sama dengan realita. Hanya mengandalkan interpretasi selektif dari data yang tidak lengkap atau data yang salah. Dan seringkali, teori-teori ini mengabaikan ilmu yang benar. Oke, jadi video ini dicampur dengan video-videoku sebelumnya, kita sudah mulai lengkap ya membahas tentang Terra Infinita. Kecuali kalian ingin membahas semua 178 dunia di luar sana. Dan ya oke, kalau kalian mau bahas itu silahkan komen di bawah, nanti aku coba buatnya. Tapi ya di video ini saya sampai menambah bagian ini, yaitu bagian debunking ya, dimana saya nge-share ilmunya atau sainsnya yang benar. Itu karena banyak sekali orang yang masih percaya bahwa teori ini benar. Walaupun memang kita suka bahas teori konspirasi atau cerita-cerita menarik, tapi tidak semua yang kita bahas itu nyata. Tapi ya, I guess kalau masih ada orang-orang yang percaya bahwa bumi itu datar di luar sana atau di dunia ini, mungkin nggak begitu impossible ya, atau mustahil ada beberapa orang yang benar-benar percaya bahwa Terra Infinita itu nyata. Jadi apakah Terra Infinita itu sebuah kebenaran yang disembunyikan atau sebuah karya fiksi yang sangat kompleks di dunia modern ini? Nah, tapi setelah ngeriset ini semua, saya mau punya satu kesimpulan. Satu hal yang jelas di pikiranku. Sebenarnya teori ini, teori Terra Infinita ini adalah sebuah cerminan rasa ingin tahu manusia yang begitu besar. Keinginan kita untuk mengetahui tempat kita di alam semesta ini. Jadi entah apakah kalian yang menonton lebih memilih percaya dengan kubah-kubah, ratusan kubah-kubah di luar ini dengan 178 dunia atau tetap berpegang kepada realita dan sains. Perdebatan seputar Terra Infinita memperingati kita seberapa kuatnya sebuah narasi itu. Bagaimana sebuah cerita, baik itu fiksi maupun yang diklaim sebagai fakta, dapat membentuk pandangan kita terhadap dunia. Karena pada dasarnya, bukankah ini sebuah kisah tentang mencari kebenaran yang sebenarnya? Walaupun memang kebenaran yang kita dapatkan dari teori ini sedikit berbeda dari kebenaran sebenarnya. Karena di balik semua klaim fantastis itu, tersimpan pertanyaan abadi, yaitu seberapa banyak benar-benar kita ketahui tentang alam semesta ini. Jadi, bagaimana menurut kalian mengenai Terra Infinita ini? Apakah ini sebuah mitos kompleks modern? Apakah ini sebuah mitos modern yang kompleks dan menyenangkan untuk didengar saja? Atau mungkin kalian memang percaya bahwa di Antartika, di balik Antartika, terdapat ratusan dunia lain yang menunggu untuk dikunjungi. Coba let's have some fun, komen di bawah pendapat kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.